Kelompoknya sudah merencanakan untuk membangun Georgia Guidestone ini selama 20 tahun. Dan entah bagaimana caranya, dia harus bisa membangun Georgia Guidestone ini. Hai guys, welcome to Aero. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Udah lama juga gue nge-upload video ya. Sebulan ya, dari sebelum lebaran kalau nggak salah ya. Tapi meskipun gue udah lama nggak upload video, tapi kalian masih setia nonton video gue. Salut. Mantap. Dan setelah lama menghilang, nggak lama juga lah ya, sebulan. Ya setelah sebulan menghilang, N-World balik lagi dengan satu berita tentang teori konspirasi. Yang mana sebenarnya materi ini gue ambil dari salah satu komentar di channel YouTube gue. Nah, dan gue penasaran, akhirnya gue ambil lah, gue angkat nih ke sini ke N-World nih. Mau tau apa? Klik like dan subscribe dulu. Udah? Ok. Ohem. Oktay. Wis. N-World. Jadi, di salah satu video gue kalau nggak salah tentang teknologi pengendalian cuaca HAARP, yang videonya ini nih, yang belum nonton boleh nonton dulu. Nah, ada salah satu viewers gue yang komen tentang ini. Nah, penasaran lah gue kan, gue cari tahu lah akhirnya, dan akhirnya gue dapat semua artikelnya dan gue bawa ke sini. Apa itu tentang Georgia Guidestones? Georgia Guidestone itu bisa dibilang salah satu monumen yang penuh kontroversi dan jadi pusat perhatian bagi seluruh para pecinta teori konspirasi di dunia. Beda sama monumen-monumen yang lain kayak patung Moai atau Stonehenge, ya meskipun Georgia Guidestone ini suka dibilang American Stonehenge, tapi beda persis sama Stonehenge yang aslinya. Kenapa? Karena Georgia Guidestone ini, dia benar-benar diketahui siapa yang buat dan kapan dibuatnya. Beda sama monumen-monumen yang lain, kayak Stonehenge sama patung Moai ini kan nggak tahu kapan dibuatnya kan. Dan siapa yang buat pun nggak tahu sampai sekarang. Georgia Guidestone ini dibuat oleh sebuah perusahaan granit yang bernama Alberton Granite Finishing Company, yang mana kala itu dipimpin oleh Joe H. Findlay, yang mana posisi dia adalah sebagai presiden perusahaan tersebut. Dan Georgia Guidestone ini diresmikan pada tanggal 22 Maret 1980 di Albert Bounty, Georgia, Amerika Serikat. 1980 sampai sekarang masih dekat lah ya. 1980 2021 berarti sekitar 41 tahun ya. Nah, masih tergolong baru kan ya. Kalau dibandingkan sama monumen-monumen yang lain masih remaja lah, masih kecil lah. Georgia Guidestone ini terdiri dari 6 buah batu, yang mana satu batu besar berbentuk seperti monolit itu berdiri persis di tengahnya. Jadi kayak tengahnya gini nih, yang mana fungsinya adalah sebagai pusatnya. Nah, di sekelilingnya ada 4 batu lagi yang berbentuk seperti lempengan, dan ada satu batu lagi yang diletakkan di atas dari semua 4 batu tersusun tadi, itu sebagai kayak penahannya gitu. Dan tinggi dari monumen ini sendiri itu sekitar 5,87 meter dengan total berat 237.746 pon atau sekitar 107.840 kilo, 107 ton, segituan lah. Mungkin sejauh ini kayak emang nggak ada yang aneh kan, kayak misalnya monumen ini emang dibangun aja sama perusahaan itu, nggak ya tanpa ada tujuan aneh-aneh apa, dibangun aja gitu kan. Cuman, kalau misalnya kita lihat lagi ke belakang, titik keanehan tuh mulai muncul. Karena si Joe H. Findlay ini, yang mana dia adalah presiden perusahaan dari perusahaan granit tadi, yang mana perusahaan granit tersebut berkontribusi dalam pembangunan monumen Georgia Guidestone ini, dia tidak membangun monumen itu dengan atas kehendak dirinya sendiri, melainkan atas permintaan orang lain. Pada bulan Juni 1979, Joe H. Findlay ini didatangi oleh seseorang, yang mana seseorang itu mengaku bernama Robert C. Christian, atau orang lebih senang nyingkatnya sebagai R.C. Christian. Tidak diketahui siapa nama asli dari si Robert C. Christian ini, hanya dia selalu menggunakan nama Robert C. Christian ini. Dan dia lebih sering menyebutnya sebagai R.C. Christian. Oke lah, kita dari si Joe H. Findlay ini kita sebut Findlay aja ya. Dan si Robert C. Christian ini kita panggil Christian aja. Karena kepanjangan kalau disebut dua-duanya. Nah, si Christian ini mengaku kalau dia berasal dari sebuah kelompok yang bernama A Small Group of Loyal Americans, atau sekelompok orang-orang kecil yang setia kepada Amerika. Dan atas nama organisasi tersebut, dia meminta bantuan kepada Findlay untuk membangun monumen Georgia Guidestone ini, yang mana dia mengaku pada nantinya Georgia Guidestone ini akan berfungsi sebagai jam, kalender, kompas, dan juga mampu untuk menahan peristiwa bencana. Si Findlay
dia nggak langsung serta-merta ngambil, oke sini gue buat, nggak. Dia nggak nanggepin ini serius, karena dia mikir mana ada alat kayak gitu, nggak mungkin ada. Akhirnya, si Fendley ini ngasih harga tinggi dengan tujuan pas si Christian denger harga yang dikasih Fendley, dia mengurungkan niatnya untuk membangun monumen tersebut. Kayak misal gini nih, pasaran gue kasih 5.000 perak, cuman karena lo minta nih custom lo aneh-aneh nih, gue kasih harga 250.000. Kayak gitu ya contohnya ya. Nah, kan kalau misalnya kali-kali lipat gitu kan nggak mau lah orangnya. Dari 5.000 ke 250.000 ya jauh lah ya. Ya nggak akan mau lah orang juga. Orang normal, orang bodoh juga nggak mau kasih harga kayak gitu tuh nggak mau. Nah, Fendley sendiri nggak sebut angkanya berapa. Maksudnya ke publik tuh dia nggak cerita angka pastinya berapa. Dia cuma bilang, saya kasih dia tuh angka 6 angka. 6 angka kalau misalnya dia kasih titik tengah ya berarti ratusan ribu dolar lah ya. Ya dong, 100.000 kan 6 angka kan. 100.000 ya kan, 6 angka dong. Nah, setelah dikasih harga segitu, yang anehnya lagi, Christian nih, jadi ambil sama dia. Nggak masalah, gua bayar, kata dia. Emang Sultan Christian ini. Diambil sama dia, nggak masalah harga segitu. Karena alasannya, dia beserta kelompoknya sudah merencanakan untuk membangun Georgia Guidestone ini selama 20 tahun. Dan entah bagaimana caranya, dia harus bisa membangun Georgia Guidestone ini. Pengok kan Fendley kan? Bingung dia. Akhirnya diambil juga karena ya udah terlanjur naruh harga dan disetujui, ya udah jalan. Nah, si Christian ngasih spesifikasi dan rincian apa yang mau ditulis di Guidestone ini ke Fendley. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam proses pembangunan monumen Georgia Guidestone ini, Christian mendapatkan dana dari suatu bank yang bernama Granite City Bank, yang mana bank itu sendiri statusnya udah inaktif sejak 14 Juni 1996. Jadi kalau misal kalian coba cari di Google, itu nggak akan ada, cuman statusnya udah diakuisisi apa di merger gitu, kemarin gue lihat. Nah, kala itu, orang yang menjabat sebagai presiden dari Granite City Bank adalah orang yang bernama Wyatt C. Martin. Dan atas nama Christian, Martin membeli tanah seluas 5 hektar di atas bukit tertinggi di Canty dari seorang petani yang bernama Wayne Mullenix, yang mana pada akhirnya Wayne Mullenix ini bertindak sebagai kontraktor dalam pembangunan Georgia Guidestone. Proses pembangunan dimulai dan akhirnya Georgia Guidestone ini pun diresmikan pada tanggal 22 Maret 1980. Ada beberapa hal yang menjadi kontroversi pada Georgia Guidestone ini. Pertama, bila dilihat dari posisi monumennya, posisinya sangat sejajar dengan letak astronomis, sehingga menimbulkan beberapa fitur astronomis. 4 batu luar yang lempengan tadi, itu untuk menandai siklus deklinasi bulan 18,6 tahun. Nah, coba ceritain buat yang paham astronomi, di bawah diceritain deklinasi bulan itu apa. Nah, di sisi dari salah satu batu lempengan tadi, ada lubang, yang mana kalau dilihat dari lubang tersebut, kita bisa melihat bintang utara. Yang mana bintang utara itu posisinya selalu berubah-ubah secara bertahap dari waktu ke waktu. Dan juga, pilar yang sama memiliki celah yang diukir, yang mana letaknya sejajar dengan titik balik matahari dan equinox matahari. Equinox apa lagi? Coba cerita di bawah, gua nggak tahu. Kedua, ada beberapa pesan yang ditulis di Georgia Guidestone ini, yang mana katanya pesan tersebut bertujuan untuk disampaikan ke generasi mendatang di masa depan, dan isi pesan tersebut adalah untuk mengatur keseimbangan bumi. Yang mana isinya adalah pertama, menjaga jumlah populasi manusia di angka 500 juta jiwa demi menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, pandu reproduksi dengan baik, meningkatkan kebugaran dan keragaman. Yang ketiga, satukan manusia dengan bahasa kehidupan yang baru. Keempat, kuasai nafsu, iman, tradisi, dan segala sesuatu dengan akal sehat. Kelima, lindungi orang dan negara dengan hukum yang adil. Keenam, biarkan semua negara memerintah secara internal dan menyelesaikan perselisihan eksternal di pengadilan dunia. Ketujuh, hindari undang-undang kecil dan pejabat yang tidak berguna. 8. Seimbangkan hak pribadi dengan kewajiban sosial. 9. Menghargai kebenaran, keindahan, cinta, mencari keselarasan dengan yang tak terbatas. 10. Terakhir, jangan menjadi kanker di bumi. Tinggalkan ruang untuk alam, tinggalkan ruang untuk alam. Kok 2 kali? Nah, pesan-pesan ini benar-benar menjadi kontroversi dan menarik perhatian para pencinta teori konspirasi di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia menggunakan 8 bahasa berbeda, yang mana 8 bahasa tersebut adalah Inggris, Spanyol, Swahili, Hindi, Ibrani, Arab, Cina tradisional, dan Rusia. Nah, selain dari bahasa, yang benar-benar mengundang perhatian para pecinta teori konspirasi adalah 3 pesan pertama yang tertulis di batu
Georgia Guidestones ini karena mereka berpendapat bahwa 3 dari pesan pertama ini mengandung pengertian yang mencerminkan tentang tatanan dunia baru. Karena seolah-olah ketiga pesan pertama di batu itu merekomendasikan tentang pengendalian populasi, eugenika, dan satu bahasa dunia. Buat yang tahu eugenika boleh komen di bawah. Kemarin gue sempat cari cuman lupa apa artinya. Boleh kalian tulis di bawah. Sehingga diduga ada kemungkinan bahwa orang atau kelompok yang membangun monumen ini adalah bagian dari Zionis yang menginginkan tatanan dunia baru atau New World Order. Dugaan ini diperkuat karena dari 8 bahasa yang digunakan, ada 2 bahasa yang jarang atau tidak umum digunakan oleh masyarakat dunia. Apa bahasa itu? Bahasa Ibrani dan Swahili. Kedua bahasa tersebut bahkan tidak masuk di daftar 50 besar bahasa dunia. Dan di Amerika Serikat sendiri, selain bahasa Inggris, bahasa yang digunakan adalah bahasa Kanton, Perancis, Jerman, Tagalog, Vietnam, dan Italia. Nah, sebagian besar kalau gue dapat dari Wikipedia nih, bahasa Swahili itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang Swahili, yang mana mereka tinggal di sebelah selatan Somalia hingga selatan Mozambik, yang mana daerah tersebut berbatasan dengan Tanzania. Dan bahasa Ibrani sendiri merupakan bahasa resmi Israel, yang mana dituturkan oleh sebagian besar orang Yahudi di seluruh dunia. Meskipun kenyataannya nggak cuma orang Yahudi aja yang pakai bahasa Ibrani ini. Nah, dari penggunaan bahasa Ibrani inilah yang menjadi penguat bagi para pecinta teori konspirasi bahwa para Zionis tatanan dunia baru ikut serta dalam proses pembangunan Georgia Guidestones ini. Dan pastinya dari berdirinya Georgia Guidestones ini ada beberapa pihak yang menentang tentang monumen ini. Salah satunya adalah seorang aktivis yang bernama Mark Dice. Dia sempat menuntut atau meminta untuk dihancurkan Georgia Guidestones ini karena menurut dia, monumen tersebut berasal dari sesuatu yang bersifat satanik. Dan si Robert si Christian ini adalah seseorang yang berasal dari perkumpulan rahasia Luciferian, yang mana kelompok tersebut berkaitan dengan tatanan dunia baru. Selain itu, menteri setempat juga percaya kalau monumen tersebut digunakan untuk penyembah matahari, untuk pemujaan kultus, dan juga pemujaan setan. Menterinya sendiri begitu, kenapa dikasih izin buat bangun? Mohon maaf nih. Selain itu, ada juga satu orang nih, seorang teori konspirasi yang bernama Jay Weidner. Dia juga bilang kalau si Robert si Christian ini, kan dia lebih senang kalau Robert C. Christian ini, Robert C. ini disingkat jadi R.C. Christian kan. Nah, kalau disingkat R.C. Christian ini ada kemungkinan kalau aslinya R.C. ini bukan Robert C. Christian, tapi bisa jadi namanya adalah Rose Cross Christian atau Christian Rosenkreuz, yang mana nama tersebut adalah nama dari seorang pendiri Orde Rosicrucian atau Orde Mawar Salib. Jadi kayak gini, kayak misalnya kita umat muslim kan kita cinta nih sama Rasul kita. Jadi kita kadang pakai nama Muhammad gitu kan. Diselipin di depannya misalnya Muhammad apa gitu kan, namanya Muhammad Udin Alamsyah atau apa gitu kan. Bisa jadi nih karena dia suka sama si pendiri Orde Rosicrucian ini, jadi akhirnya dipakailah nama dia di RC-nya itu. Kayak gitu. Sampai sekarang masih nggak tahu sih tujuan dari dibangunnya Georgia Guidestones ini apa. Buat kalian yang tahu mungkin udah dapat gitu pencerahannya kenapa dibangun Georgia Guidestones ini, boleh cerita di bawah, komen di bawah. Dan terima kasih buat yang udah komen kemarin. Gue jadi ada inspirasi untuk materi selanjutnya itu apa. Buat kalian yang punya request mau dibahas apa, boleh komen di bawah atau di Instagram gue di @varian_gusta. Jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video kalian gak usah nunggu gitu, langsung dapat notifnya gitu kalau gue upload. Dan terima kasih banget udah mau nonton video gue. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, ajak mereka pusing-pusingan bareng di sini kayak biasa. Dan untuk What People Need sama On OK, gue nggak tahu masih nggak tahu kapan lah untuk gue bikin video itu. So, see you next video. Ciao.